Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas segala karunia Allah, sehingga pada tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah ini kita bertemu kembali dengan Idul Adha. Idul Adha yang kita peringati hari ini sejatinya adalah peristiwa atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Setiap pelaksanaan Idul Adha maka kita selalu teringat pada dua momentum peristiwa besar, yaitu peristiwa haji dan kurban. Saat ini saudara-saudara kita jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia setelah berwukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, saat ini mereka melanjutkan rangkaian manasik haji, rukun dan wajib haji dengan melontar jumrah dan sebagainya. Jadi bagi kita yang tidak berada di tanah suci, kita dianjurkan untuk berpuasa Arafah yang kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Jadi rangkaian manasik haji yang kita saksikan hari ini sejatinya itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Keluarga Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita telusuri, Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa beliau bergelar kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim menempatkan cintanya kepada Allah melebihi cinta terhadap apapun di dunia ini. Dan tauhid Nabi Ibrahim adalah tauhid atau iman yang aktif. Iman atau tauhid yang aktif adalah aktif berzikir, berfikir dan beramal soleh. Kalau selama ini kenapa kita tidak berubah perilaku, kemudian kehidupan kita? Karena boleh jadi iman kita tidak aktif, tapi iman yang pasif. Iman kepada Allah itu harus senantiasa diperbaharui. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Iman itu harus senantiasa diperbaharui dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.
berupa amal soleh. Inilah yang disebut dalam Al-Quran orang-orang yang menggunakan iman secara aktif itu sebagai ulul albab, ulil absar, ulil nuha. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan tauhid atau imannya secara aktif. Ketika seluruh masyarakatnya menyembah patung berhala, beliau menggunakan akalnya secara aktif. Mana mungkin patung yang tidak memberi manfaat dan madarat ini bahkan dibuat oleh manusia sendiri, disembah, dijadikan Tuhan. Kemudian Ibrahim mencari siapa sebenarnya Tuhan. Dilihatnya bintang, dilihatnya rembulan, dilihatnya matahari, semua itu memiliki kelebihan, tapi pada waktunya semua itu tenggelam, keluar dari orbitnya. Ibrahim secara aktif berpikir bahwa ini mustahil menjadi Tuhan pencipta semesta raya ini, karena ia bisa tenggelam, bisa tidak terbit kembali. Jadi dari sana aktivasi akal Ibrahim itu kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan yang berhak dan wajib disembah adalah Tuhan yang tidak pernah tidak aktif, Tuhan yang selalu hadir dan mengatur semesta raya ini. Dialah Rabbul Alamin, pengatur semesta raya ini. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, itulah makna dari aktivasi akal dan iman. Oleh karenanya dalam konteks kurban juga, bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika selama waktu yang sangat panjang tidak dikaruni seorang putra pun, tapi Ibrahim tetap bersabar dan tidak putus aktivasi imannya, tidak pernah berputus asa, dan selalu memiliki husnuzon, berbaik sangka dengan takdir Allah, dan senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin. Nah, ketika dianugerahi Ismail sebagai putra pertamanya, betapa bahagianya Ibrahim. Di saat itu diuji kembali ketika Ibrahim menempatkan cintanya kepada selain Allah mulai mekar bersemi, maka Allah mengujinya dengan menyuruhnya untuk menyembelih Ismail. Wahyu didatangkan lewat mimpi. 3 kali mimpi berturut-turut. Pertama dianggap sebagai hanya bunga tidur. Mimpi kedua terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Itu yang disebut hari Tarwiyah, hari di mana Ibrahim alaihissalam mulai antara ragu dan yakin, masih bimbang. Apa betul? Kenapa mimpi serupa terjadi pada malam ini? Nah, akhirnya mimpi ketiga terjadi pada malam 9, yaitu malam yang kita sebut malam Arafah. Arafah artinya mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim AS mengetahui bahwa betul ini adalah perintah Allah Ta'ala untuk mengorbankan Ismail putranya. Yang terjadi kemudian adalah pelajaran di mana Nabi Ibrahim melakukan dialog, musyawarah antara seorang bapak dan anak. Tidak langsung memaksakan kehendak, tapi memberikan ruang untuk mengumumkan pendapatnya Ismail. Fanzur madza tara. Bagaimana duhai putraku, bagaimana pandanganmu tentang mimpi ayahanda ini?
si anak yang patuh mengatakan, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Jadi luar biasa. Jadi kita diajarkan bagaimana dialog komunikasi antara anak dan bapak, antara bapak dan anak. Nah, kemudian jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, ternyata kecintaan Ibrahim menempatkan Allah sebagai puncak kecintaannya, iman aktifnya, maka digantilah Ismail dengan seekor domba yang besar. Penggantian Ismail dengan seekor domba ini merupakan simbolisasi pada saat itu bahwa pengorbanan terhadap manusia itu adalah wajar. Ketika orang membangun sebuah bangunan, ada tempat yang keramat, maka manusia dikorbankan sebagai tumbal. Ini bukti bahwa Islam sangat menjunjung hak-hak kemanusiaan. Tidak boleh apapun alasannya, apapun sebabnya, mengorbankan manusia dengan motif apapun, tidak boleh. Itu adalah simbol dari digantinya Ismail alaihissalam dengan domba. Jadi kita saksikan hari ini, kita menyembelih kambing, sapi atau unta. Dan simbolisasi lagi dari penyembelihan itu adalah yang kita sembelih itu bukan semata-mata binatang, tapi kita mengambil nilai-nilai bahwa yang disembelih adalah sifat-sifat kebinatangan, yaitu rakus, egois, atau mau menang sendiri. Itulah hikmah dari penyembelihan itu. Nah, lebih dari itu, nilai vertikal dari ibadah kurban itu adalah takwa. Muaranya adalah takwa. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai daging dan darah hewan kurban kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai itu adalah takwa dari kalian, niat yang ikhlas untuk berkorban. Jadi ayat ini kemudian diakhiri dengan wabasyiril muhsinin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi berkurban itu adalah simbol dari aktivasi iman, yaitu berbuat amal kebajikan. Iman tanpa aktivasi kebajikan itu akan jomplang, akan tidak berimbang, karena iman dan amal soleh itu selalu beriringan. Jadi di mana iman, disitulah amal soleh. Jadi pelajaran terakhir dari ibadah haji dan ibadah kurban ini adalah marilah kita mengaktifasi iman kita, mengaktualisasi iman kita dengan hubungan baik kepada Allah secara vertikal dan hubungan baik kepada sesama manusia secara horizontal, yaitu menebar kebaikan dan kasih sayang. Dan di akhir khutbah ini, khatib mengingatkan diri pribadi dan umumnya jamaah Jumat, marilah kita semua berniat dalam hati, senyampang atau mumpung kita masih hidup, seumur hidup kita harus niatkan berkurban untuk diri kita sendiri. Niatkan bahwa walaupun sekali kita ingin berkurban untuk itu adalah bentuk aktivasi iman kita. 1 tahun bisa kita siasati. Mungkin kita bisa menabung 5.000 atau 10.000 sehari. Sehingga 1 tahun insya Allah cukup untuk membeli seekor kambing atau patungan untuk membeli sapi. Kalau tidak sampai pernah kita berkurban, maka
bagaimana nanti di hadapan Allah aktivasi amal soleh kita. Dan sekali lagi bahwa kalau kita melihat bagaimana orang yang tiap tahun berkurban, tiap tahun pulang pergi Mekah Madinah untuk haji dan umrah, tiap saat berzakat, berinfak, bersedekah, karena dia punya niat, punya keyakinan bahwa Allah kaya dan kita ini adalah hamba Allah dari Allah yang Maha Kaya. Ana inda zonni abdibi, saya bersama prasangka hamba kepadaku. Saat ini mari kita niatkan, saya mampu, saya bisa berkurban tahun depan. Insya Allah dengan ikhtiar dan aktivasi iman berupa amal soleh itu akan terwujud. Itu akan membebaskan pengorbanan kita. Karena kalau kita lihat mantuk surat Al-Kautsar itu, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jelas, surih, fi'il amr. Makanya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi mewajibkan berkurban. Kalau mazhab lain sunnah muakkad. Makanya seumur hidup minimal 1 kali kita berkorban. Insya Allah kita mampu. Insya Allah akan menolong kita. Syukran wa dumna bil khair wal barakah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabihi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza Palestin wa ansur ikhwanana fi aina ma kanu barriha wa bahriha min masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ja'al baldatana hadha Indonesia baldatun tayyibatun rabbun ghafur tajri fiha ahkamka wa sunnati rasulika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. تكبير. الله